Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hemalia Putri dari kelas 2D PGSD FKIP Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur dan fungsi akar. Struktur dan fungsi akar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada struktur akar, fungsi akar, ada proses penyerapan air dan mineral, serta pengangkutannya. Itu ada yang terakhir ada akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu ada struktur akar. Struktur akar dibagi menjadi 2, yaitu ada morfologi dan ada anatomi. Struktur akar yang morfologi itu struktur akar dari luar. Jadi struktur akar morfologi itu bisa dilihat dari rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Selanjutnya, kalau struktur akar yang dilihat dari dalamnya itu ada epidermis, korteks, sama endodermis akar. Selanjutnya ada fungsi akar. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan mineral atau zat-zat hara dari tanah, menunjang dan memperkokoh dirinya tumbuhan. Pada beberapa jenis tubuh berperan, akar berperan sebagai alat respirasi. Fungsi akar tentunya tidak hanya ini, fungsi utamanya akar itu berperan sebagai alat penyimpanan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya ada proses penyerapan air dan mineral. Air dan mineral diserap oleh ujung akar dan rambut-rambut akar. Masuk ke dalam, jadi air dan mineral diserap oleh ujung akar dan rambut-rambut akar masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, dia tuh masuknya tuh secara osmosis. Osmosis itu apa sih? Osmosis itu adalah perpindahan zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Jadi gitu ya. Selanjutnya ada akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Akar digunakan sebagai alat pernapasan yang disebut akar napas. Tetapi selain memiliki akar napas, ada juga akar gantung tubuh dari bagian batang di atas tanah ke arah tanah. Selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi batang. Struktur dan fungsi batang yaitu yang pertama ada struktur batang. Struktur batang dapat dilihat dari struktur luar dan struktur dalam. Yang pertama kita lihat dari struktur luarnya. Struktur luar batang bisa disebut sebagai morfologi. Morfologi batang setiap tumbuhan berbeda-beda, seperti panjang batang yang tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu dipengaruhi oleh sifat genetik dan kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Yang kedua ada anatomi. Anatomi itu bisa dilihat dari epidermis batang, konteks batang, stil atau silinder pusat gitu. Yang kedua ada perbedaan batang dikotil dan monokotil. Batang tumbuhan dikotil bercabang-cabang, sedangkan batang tumbuhan monokotil tidak bercabang dan lurus. Tumbuhan dikotil memiliki kambium yang memperbesar batang tumbuhan tersebut,
sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Letak pembuluh angkut tumbuhan di kotil teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan letak pembuluh akar pada tumbuhan monokotil terbesar. Selanjutnya ada fungsi batang. Fungsi batang sebagai organ lintasan air dan mineral ke daun dari akar, dan lintasan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan sebagai hasil fotosintesis. Yang kedua, berperan sebagai organ pembentuk dan penyangga daun. Yang ketiga ada pada beberapa tumbuhan tertentu, batang merupakan tempat untuk menyimpan makanan dan alat perkembangbiakan vegetatif. Oke, kita lanjut. Struktur dan fungsi pada daun. Struktur daun dibagi menjadi dua juga, ada morfologi, ada anatomi. Pada umumnya, daun berwarna hijau. Warna hijau daun itu disebabkan oleh kandungan kloroplas di dalam sel daun. Ini kita membahas morfologi dulu ya. Di dalam kloroplas terdapat klorofil. Secara morfologi, pada umumnya daun memiliki bagian-bagian antara lain helai daun atau bisa disebut lamina dan tangkai daun. Bisa disebut petiolus. Gitu. Yang kedua ada anatomi struktur daun. Di anatomi daun dengan batang itu sama jika diamati di bawah mikroskop akan tampak bagian-bagian mulai dari atas yaitu epidermis, ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan berkas pembuluh angkut daun. Selanjutnya ada fungsi daun. Fungsi daun yang paling utama sebenarnya fungsi daun itu tempat fotosintesis. Selanjutnya ada tempat transpirasi tumbuhan. Lalu ada alat respirasi atau pernapasan. Yang keempat ada alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya ada sistem pengangkutan pada tumbuhan. Sebenarnya ini dibagi tiga. Yang pertama ada tekanan akar, ada kapilaritas batang, dan ada daya isap daun. Oke, kita lanjut aja ya. Kita nggak ngebahas ininya. Selanjutnya ada struktur dan fungsi pada bunga. Yang pertama ada kelopak bunga atau calyx. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga. Biasanya berwarna hijau dan fungsinya adalah untuk melindungi kuncup bunga. Selanjutnya ada benang sari, stamen. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Letak benang sari umumnya mengelilingi putik. Benang sari penghasil sel kelamin jantan. Bagian-bagian pada benang sari antara lain tangkai sari atau bisa disebut filamen, kotak sari atau antera, lalu serbuk sari atau polen. Yang ketiga ada putik atau pistilum. Putik terletak pada bagian tengah bunga. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina karena menghasilkan sel telur. Bagian-bagian putik antara lain kepala putik, stigma, yaitu ada tangkai putik, stilus, dan bakal buah, ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji, yaitu yang dinamakan ovulum. Dan di dalam ovulum terdapat sel telur. Oke, habis. Terima kasih.